konstitusi, aku adalah rahasia manusia, manusia adalah rahasia. Ketika kita sudah memahami tentang hal itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, ketika aku telah selesai menciptakan tubuhmu dengan sempurna, maka aku berikan ruhku ke dalam tubuhmu. Maka untuk mengenali Allah itu cukup mengenali diri kita sendiri. Maka hendaklah kita bersujud kepada Allah dengan cara mengenali diri kita sendiri. Kita sholat kepada Allah dengan cara mengenali diri kita sendiri. Karena Allah mengatakan, ruhku adalah percikan dari cahayaku. Saya ulang, ruhku adalah percikan dari cahayaku yang ditiupkan ke dalam diri kita, sehingga kita harus mengenalinya. Barang siapa yang mengenali dirinya, maka dia akan mengenal Allah. Maka kita cukup mengenali itu saja, kenali diri kita saja. Bagaimana cara mengenali diri kita? Coba cara mengenali awal itu. Kadang kita ini kan gak kenal diri kita itu siapa, kita yang untuk apa, sehingga kita itu hidup sehingga banyak merana, banyak gundah gulana, banyak kecewa, banyak khawatir dengan kehidupan, padahal kehidupan itu adalah aku. Orang banyak galau, orang banyak resah. Dengan apa? Dengan kehidupan. Orang banyak namanya galau dengan kehidupan. Orang banyak gundah gulana dengan kehidupan. Padahal kehidupan itu sesungguhnya tidak ada gundah gulana, tidak ada keresahan, tidak ada kegelisahan, tidak ada kekecewaan, tidak ada tersakiti, karena hidup itu adalah aku. Karena sesungguhnya aku itu adalah ruh, dan ruh itu tidak pernah namanya kecewa. Oleh sebab itu, untuk mengenali Allah cukup dengan mengenali ruh kita, diri kita, sehingga kita akan tahu siapa sesungguhnya diri kita. Bahkan wong Jawa iso ngomong, nek wis kenal iki, man arafa nafsa faqad arafa rabb. Sapa sing kenal awake dhewe bakal kenal Gustine. Lan sapa sing gak ngenali awake dhewe ora bakal bisa kenal pangerane. Kula awake dhewe ngenali diri. Seperti satu contoh, tidak mudah kita mimpi sehingga kita tahu mimpi bahwa kita mati, lalu kita lihat diri kita mati. Ini suatu jalan untuk menuju mengetahui jati diri, sehingga nanti kalau sudah seperti itu nanti akan tahu, kamu akan ngaca, ngimpi ngaca, kau tahu dirimu sendiri. Kamu akan nanti ngimpi, bisa jadi kamu bisa berada-ada, bisa ngomong-ngomongan, doa kok lah dulu ngomong-ngomongan diri, nanti ada yang nonton. Maka disinilah tingkat kita yang disebut keikhlasan. Ikhlas menerima segala sesuatunya yang dikehendaki, yang diturunkan, yang dicurahkan
oleh Allah Subhanahu. Ikhlas menjadi hamba, ikhlas menjadi umat, ikhlas menjadi patib, ikhlas menjadi bojone Lutfi, ikhlas dadi bapak Hasan, ikhlas dadi warga RT, RW, kampung, camat dan lain sebagainya. Kalau kita sudah ikhlas, maka kita tidak ada namanya beban dalam hidup. Yang gak ikhlas dadi bojo ya dadi beban karo bojone. Ya gak ikhlas dadi bapak ya gak ikhlas dadi bapak ya pasti dadi beban anak-anak. Demikian juga anak harus ikhlas sebagai anak. Nah, puncak daripada amalia kita tidak lain tidak bukan adalah Maka kalau kita sudah mengenali diri, kita ini sebagai tamu Allah ataupun sebagai kekasih Allah. Alam semesta ini tidak bisa menerima dengan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ruh kemudian mim kemudian to atau doto itu adalah duyufullah wa duyullah, yaitu tamunya Allah. Kita ini tamunya Allah. Lalu tamunya Allah ini mau kemana? Makanya haji ya, ini haji ini tamu Allah. Apa panggilan Allah? Apa bersama Allah? Nek kuwe sebagai tamu Allah, nak nek kono kuwe teko kono lagi delok ciptaane makhluke Allah. Makanya haji kadang-kadang gak do mesti, sehingga haji syariat kok. Koyoke yo wis haji, ana wong durung haji. Lah kowe iki lagi ngerti jumroh ngantepe setan aku pikir cilik-cilik, setan mantep pikir cilik bongko. Yang kamu gak tahu hakikatnya itu, maka kamu ya hanya syariatnya seperti ya apa? Wong hafalan itu hanya hafalan, sedangkan kamu sholat dan ini adalah hukum-hukumnya saja. Belum sholat, kamu Allah, kamu itu hanya hukum-hukum. Yang hakiki hanya sholat itu kayak apa? Maka kenalilah dirimu, sehingga kau akan tahu bagaimana kamu sholat, bagaimana kamu zikir, bagaimana kamu itu doa. Saya kenal awakmu gak kenal terus piye? Wong selama ini kamu hanya mengenal namanya, tidak mengenal wujudnya. Kamu hanya bismillah dengan menyebut nama Allah. Allah itu kan nama, bukan wujud. Makanya kan nekono jenenge wujud kita bako, lah wujudnya ya apa? Ya, wujudnya ya apa sih? Ya gue panene kene gue ngadep kiblat, curahanmu kepada Ka'bah. Tujuanmu kepada Ka'bah, kiblatmu kepada Ka'bah. Setelah kau sampai ke Ka'bah, kau sholat menghadap Ka'bah semua. Kanan, kiri, depan, belakang, timur, barat, utara, selatan, semua mengelilingi Ka'bah. Sholat mengelilingi Ka'bah. Lalu pertanyaannya,
Di mana Allah? Nek kowe ning Ka'bah kabeh salat kadem ning Ka'bah terus bertanya di mana Allah? Oh ning jero Ka'bah, kamu sholat di dalam Ka'bah karena Ka'bah itu ruangan dan dia dalam Ka'bah banyak puji-puji, banyak tempayan-tempayan zaman-zaman para nabi yang ditemukan di bawah pohon yang dulu di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam ditemukan, namun Ibrahim ditemukan itu semua tampayan-tampayan tempat wudhu, tempat minum semua ada digantung ning dhuwur-dhuwur Ka'bah yaitu dalamnya Ka'bah. Nah kamu nak sholatnya Ka'bah mesti ngadep. Wong ning kojaba ya dep-dep, pernah dicopot ini dari sholatnya dep-dep. Di depan yang dikatakan wajah dua dia illati fatoros samawati wal. Makanya pulau ini sanjang yang bocah-bocah apa ibu surga? Surga itu apa? Surga itu kan makhluk, neraka juga makhluk. Yang dimaksud surga yang diceritakan para ulama, para kiai, bahwa kiai mengatakan bahwa surga itu di situ ada namanya taman yang indah, kali yang mengalir, yang jernih, bahkan kolam susu, air susu mengalir dan sebagainya. Selama ini yang kau dengarkan itu adalah halusinasi. Karena matamu melihat kali sehingga bayanganmu kayak kamu lihat sungai, maka kamu kayak sungai, lihat ceplokan kayak ceplokan, kamu lihat gunung kayak gunung, kau lihat kolam yang bening kayak kolam yang bening. Sekarang satu, ayo. Kenapa? Saya bisa memberikan tesis secara alamiah. Tadi malam Ayu Mutadi udah tahu, Siu udah tahu, Yudi juga udah tahu, tapi mental ngosek tapi gak paham. Sekarang saya tanya, surga itu kayak apa? Bayangan kamu. Saya bisa buktikan secara ilmiah dan secara akademisi saya bisa buktikan. Sekarang tanya, kamu bisa nggak bayangkan wajah saya? Bisa? Bisa? Kamu bisa nggak bayangkan wajahnya Pakmu tadi? Sekarang saya tanya kamu, bisa nggak kau bayangkan ibunya tadi? Kenapa? Karena karena nggak kenal, kamu nggak pernah tahu, nggak pernah lihat. Jadi selama ini kau bayangkan surga begitu-begitu, itu halusinasi. Makanya kalau kan sering ngomong apa aku gumun haji itu gumun. Nek podo-podo pahalane mendingan kena tonggo teparone niat haji kasihkan tonggo tepane. Ganjarnya banyak mulia nih. Ganjarnya lebih mulia nih. Niat haji tapi duitnya dikekno wong-wong kuwi gak rono gak apa-apa. Timbangane haji rono awakmu ora kono teko dong langsung nggo ihram. Saur nganggo ihram kudu nganggo minyak wangi. Engko nek awakmu nganggo ihram nganggo minyak wangi hukumnya tidak sah. Lah kowe nek kono kok mek Ka'bah nomor ya mungkin suai Ka'bah kowe mambu wangi hukumnya yo Pak. Batalnya jarang yang tahu. Aku mambu ngajar aswad. Bisa ngene. Oh, untuk ajar aswad. Jadi Umar radhiyallahu anhu mengatakan, wahai ajar aswad, andai kan nabiku tidak menciummu, maka aku juga tidak menciummu. Kenapa? Engkau tidak akan bisa memberi kemudaratan terhadap diriku. Wah, peluang bagi ngajari awal itu gak akan apa? Bukan, nanti kamu akan alurnya akan tahu. Sehingga kamu hajinya benar, ya, sa'inya benar, jumrohnya benar, tawafnya benar. Kowe tawaf ora bakal kowe iso pas gitu.
tambah mubeng bisa tambah ombo tambah. Ini kebanyakan begitu. Yang istiqomah seperti ini tek jam itu sesuai itu enggak. Itu hubungannya tambah ombo tambah gitu. Ini yang saya lihat. Menurut saya ini kan angel ngaji. Sekian puluh tahun baru bisa, uang kosek baru budal. Makanya kita ini orang timur harus bangga. Kita ini orang timur ini harus bangga. Dan orang timur ini seperti kita Indonesia sudah ceritakan Rasulullah sekian ratus tahun yang lalu. Awak dhewe kudu bersyukur dadi wong Indonesia, dadi orang timur. Lah kok awak dhewe melok-melok wong barat, kok ning barat pengen ning timur kok. Nyatane wong saka Tarim mrene. Wah, oke. Sakjane belajar ning Indonesia rek. Ya apa sih Indonesia iso rukun koyo ngene. Ning kok nyatane Islam gelem karo Islam padha Islam. Makanya Islam itu gak golek takane. Nah pengen dadi wong timur sing mateng kudu dadi wong Indonesia. Nek pengen dadi wong Indonesia mateng kudu dadi wong Jawa. Nek pengen dadi wong Jawa mateng kudu dadi wong Jawa Tengah atau Semarang. Ya ampun. Kenapa tengah itu? Yaitu dikatakan rumah. Halo Mas Satu. Sampai Mas Satu. Maka apabila siapapun yang ingin bertamu ke rumah Allah, siapapun yang ingin berjumpa dengan Allah dan bertamu kepada Allah, tidak lain tidak bukan hanya kepada hati. Makanya kalau kita dipikir la ilaha illallah ya hati sudah kiri renan. Dana. Ya Allah. Oleh sebab itu yang dinamakan Baitullah itu tidak lain tidak bukan adalah hati kamu aku tantang kamu sampai ini nanti biarnya jam 12 lah, setengah 1. Kamu bisa nggak tidur? Maka dikatakan apa? Qalbun mu'min. Aku tetap kita sudah tetap layar. Ning di oleh Allah iki jane. Layar Tidak lain tidak bukan adalah hati. Turun. Ya Allah. Kamu kita pernah tidur jam 1. Makanya sering saya sampaikan spasi sabun. Iku ambunya enggak ulat. Seindah apapun namanya ucapanmu dan spasi apapun dalam hafalanmu selagi berbohong maka semua itu tiada guna ibarat mengasih garam dalam laut. Doa itu dijawab itu karena caranya beli koin kuy opo ini. Bohong kepada siapa? Diri kita. Enggak mau caranya boleh. Bukan bohong dengan orang lain karena kebohongan itu akan menyelamatkan kamu, membahagiakanmu sementara. Akan tetapi akan mengsengsarakanmu selama. Maka dikatakan Rasul dunubil kan pokok segala dosa itu pokok. Kan saya
Dan penyembahan kita atau kita sebagai tamu Allah tidak lain tidak bukan adalah dalam hati kita. Kita bagaimana bisa bertamu dalam kalbu kita, dalam hati kita, sehingga kita dapat mengetahui jati diri kita. Bagaimana caranya kita untuk bisa mengetahuinya? Maka pandanglah dirimu, cari tahu tentang dirimu, sehingga kamu tidak akan bingung dengan diri. Kenapa kita bingung dalam kehidupan itu? Karena kita tidak mengetahui diri. Kalau awakmu ngerti awakmu, sehingga kamu bisa tahu, sehingga kamu akan bisa tanya dalam dirimu, aku bukan nyapoti urip ing dunya iki. Kowe kudu ngene, kamu gak akan bingung dengan kehidupan. Bedane kewan karo awake dhewe yaiku ya padha-padha duwe omah tapi gak duwe rasa. Titik duwe ati ora? Sapi duwe ati ora? Duwe. Tapi gak duwe rasa. Maka yang dikatakan man arrafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Inilah yang dimaksud bagaimana caranya kita mengenali diri kita. Kalau kita bisa kenal, maka kita akan kenal Allah. Kalau kita enggak mengenali diri, maka kita tidak akan mengenal Allah. Kita kadang-kadang, satu contoh, kita kadang-kadang sniper Mamanya doa anggaplah sniper. Kita tawasul kepada sohibul makom, sohibul karomah, sohibul fadilah, sohibul ijazah. Mamanya Mbah Sunan Ampel, waktu di situ begini, begini, keluar dari situ malah begitu. Kira-kira bertentangan nggak? Sama saja kita di saat kita baca Al-Quran. Di saat baca Al-Quran begini. Selesai Quran ditutup, begitu. Maka tidak jarang orang yang hafal Al-Quran itu hidupnya penuh dengan kegalauan, penuh dengan keresahan, penuh dengan kegelisahan. Lambene Allah ku makaya, Allah ku maha adil, Allah mangene, kanthi duwe ku megase. Akhirnya apa? Kena penyakit Zika. Penyakit Zika ini sudah menyebar seluruh dunia. Yang pertama di Singapura, Malaysia, dan bahkan sudah masuk ke Indonesia. Dan penyakit Zika ini, virus Zika ini sangat berbahaya. Suka stres, marah-marah, galau, gundah gulana. Ini sudah dibuktikan penyakit Zika ini, virus Zika ini. Zika pas tanggal tua kita nggak pegang mati. Ketika pas bulan kita bayar kredit, yang Zika, virus Zika. Nah kowe itu hanu cek duwe cek donya ngono makaya kowe talah kene. Yo, kowe duwe ah. Ora percaya karo awakmu dhewe. Ya toh? Ora percaya karo awakmu dhewe. Coba yudisio, isu budal, Pak sore balik. Wis hitungan genah wis. Kerja. Angger obah mesti mah. Lah koyo yudi yo gak iso, koyo sio gak iso, aku budal nukang yo gak iso. Wong gene sing perintah aku. Ya toh? Wong-wong kang rono mrene, aku no omah diparani. Yo dhek kok tak gogoro tak ngene kena gawe dhek cek turah-turah. Wong aku yo iso ku ngono kuwi. Jadi
Jadi jangan bingung, kowe tak percaya. Wong pitik ra bingung, kowe kok malah bingung. Kata kamu tuh khalifatullah fil ardh. Innal insana fi ahsani menungso iku sak api-apike cita. Lah iku pitike gak bingung kok. Ayam iki gak bingung golek pakan. Sak jangkar rong jangkar untuk pakan, wedhus sak jangkar rong jangkar untuk pakan, sapi sak jangkar rong jangkar untuk pakan untuk makan. Lah kowe kok biayaan dari Malaysia sampai Singapura sampai rono-rono cari ayam gak cocok. Ini kita nak apa? Jadi Allah itu mencukupi semua kebutuhanmu, tapi Allah tidak mencukupi keinginanmu. Udah wong urip apa rek? Manganmu sepiro? Iya toh. Manganmu sak pik goblok pisan ku sendoki. Ya alon-alon ya retek ya suwe, ora langsung entek. Makanya mencari dunia itu sangat mudah, tapi menghabiskan dunia itu sangat susah. Nyatanya jajan orang tempe. Gak pernah ngaji ini kan nyiapnya kan awak murah. Gue jajan, gue kopi gitu. Ya kurang. Nyatanya yane abamu pengen awakmu iso kan. Nah, kalau pikir ki sing ndi lho. Coba pikir sing ndi tak teko. Coba pikir sing ndi. Kok apa kok ngene yo? Mari kan ngono. Aja mikir wali-wali sik wae abot ora kowe kudu wali bali kok mikir wali. Wis mungkin gurumu sik lho. Kira-kira mau tuku jajan aku njaluk duit kasan. Terus aku njaluk duit bojoku. Piye carane apa metu gawa krikil lah. Ambil toko sing bisa senengi. Bisa tuku jajan. Nah gua dol pitik payu 200, 450 pitik itu mati situ. Itu sitok payu 50-an. Sampai takoni. Sampean piro Kang? Sampean piro? 450 sampean piro? Aku 200. Gue bayar obat, tak kena bojoku. Sebab tuku balik pitik 200, tak kena bojoku. Ada deh, umpakan itu aku. Main terus. Dia pernah dipikir secara ekonomi saya min. Secara ekonomi saya minus. Gimana takonya tahu tes apa itu sopo. Iso kiai nglakoni kaya dudu kiai kaya aku. Ayo melarat gue. Karena saya nggak takut dengan hal seperti itu, nggak takut. Wong ki nek mangan kudu ngising, wong nek ngombe kudu wong ki nek rezeki ndang ditokne aja mung simpen yo ora bakal apa-apa. Coba kaya anak lanang alif ya toh, dodol ayam prek. Bawange yo tuku, lomboke yo tuku, minyake yo tuku, berase yo tuku. Gue nak ganti oprak ibu berarti tek berarti gabung. Ini juga yo nenggono gue cipol. Loh. Satu contoh, kamu ini contoh apa? Apakah kamu merasa kayak Alif tuh kayak anak sambung saya? Ya, enggak tuh, kayak anak kandung tuh. Pasti kita ibu tak ada nih. Pertama tak ada ini benar-benar, tapi malah panggang ini.
Sebenarnya karepmu, karepmu ben ngerti manajemen, tapi cek iso ngono ya buah wis karep harus seperti musibah duwite. Minyak tuku, dhek nganggo minyak, ya toh, digo goreng, ya toh, bawange juga kayak ibuke, anune padahal dhek digo bisnis. Kuwi rupane aku iku bedane, mesti aku lak nyocot. Ayo tadi ya aku iso. Tak menentang kowe. Makanya pahami agama bahwa itu tidak, agama itu kacau. Agama berarti tidak kacau. Dalam segi kehidupan, dalam segi muamalah, dalam segi segalanya, kamu gak akan kacau. Beda-beda nanti. Kalau gak beda-beda nih, beda-beda nih, anak asli karo anak orang. Allah beda-beda nih, wong taat karo maksiat beda enggak? Enggak beda. Orang ahli maksiat hidup, orang yang taat juga hidup. Orang ahli ibadah mati, orang ahli maksiat juga mati. Wong ahli maksiat omahe apik, wong ibadah omahe apik. Wong ibadah pol-polan kencenge pol, anake gendeng. Wong sing maksiat ya anak-anak duwe anak gendeng juga. Kira-kira Allah itu rahmannya adil enggak? Coba pangerani awakmu. Orang manut uji tesek. Dan inilah sifat Rahman Rahim yang harus kita amalkan, kita kerjakan dan muamalah dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kamu sudah bisa cinta sehingga menyebut, maka Rahman Rahim sehingga kamu tidak adanya celah dalam siapapun. Karena kamu gak bisa Rahman Rahim itu, sehingga kamu itu merasa ini, merasa itu, perbedaan kau lakukan. Saya tak tengok Urel kae kira-kira duwe mobil ora? Duwe. Yai duwe mobil ora? Duwe. Berbeda Urel kae numpak mobil situ pakai susune, situ pakai yo mpike. Mangan ngombe yo barange. Lah iya to. Bedane kuwi tok. Jadi awak enggak saiki. Nek kowe ndek sifat Rahman kowe ngajimu wong bismillahirrahmanirrahim urung tete kok ngaji waduh-waduh. Kowe ngaji auzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Yang terkutuk ya setan ya ora kowe kuwi. Nah iya toh. Wong meneng-meneng enak-enak rasane. Kenapa kalau saya penting-penting kalau bojo aku sampai megah. Untuk cerita-cerita sing aneh-aneh. Cek bojoku yo gak cerita aneh-aneh, aku mencegah bojoku gibah ceritane wong-wong ning aku yo megah rungokno. Ini tak kasih rahasia. Kenapa saya jarang namanya kalau gak penting tok gak kan. Nah, jaga bojoku cek atur saka gibah wong li. Iya. Makanya ngerti tok karo Nur, Putri, lugu barengan ewe-ewe. Kita apa tak tahu. Boten iki yo wis. Ojo seneng critakne wong, critakno awakmu dhewe. Kopi, ini kopi ya. Gula, kowe go gula ya. Gas kuwi ngomong gula lu wedang kuwi banyu kuwi nganggo gas. Kono gas. Lho kok nek ngajine kiai ngono kuwi urunan tuku gas, urunan tuku gula, urunan tuku jajan. Ning kene kan ora. Penting gelem teko, ngrungokno, ngaji bareng-bareng, ayo laku bareng, Bang. Sak malah layahi go kene tok le terang tamu. Ya ora? Nggih. Bahkan ku sak Indonesia.
Lagi tenanan Rek. Makanya kamu jangan takut kamu itu habis, jangan takut kamu nanti entek-entekan habis, ini ndak usah. Enggak ada habisnya. Wong teko mesti lu ngomong mesti teko. Lu iki lho sangkan parane dumadi. Wong loro mesti waras. Wong waras ya iso loro. Makane aja loro sing penting waras. Ngopo wis loro dan waras. Paham ya? Jadi yang dikatakan Allah itu kenali diri kan? Kalau kau mengenali Allah yang sejatinya, maka kau tidak akan mampu yang meliputi semesta alam ini. Maka kenali ruhku yang kutujukan dalam dirimu, yang bersifat dalam dirimu, yaitu qalbun mukmin. Itu artinya orang mukmin ada rumahnya Allah. Jadi Baitullah yang sejatinya bukan di Mekah sana, itu sebagai simbolis sebelum itu terjadi Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, maka sebelum itu sudah ayatnya turun dulu, yaitu surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min Allah telah melakukan itu ayat dulu baru dibuktikan dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Mana Masjidil Haram? Masjidil Haram yaitu kandungan ibumu yang 9 bulan 10 hari, sedangkan yaitu Isra yaitu ke Masjidil Aqsa yaitu perjalanan hidupmu dan akhir hayatmu menuju yang kuburu itulah Aqsa. Bagaimana perjalanan itu? Kau isi dengan kebaikan atau tidak? Kalau kau contoh Rasulullah, maka perjalanan itu adalah penuh dengan kegelapan dan di situ mencari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena perjalanan itu adalah malam hari. Kamu diraih seorang ibu penuh dengan kegelapan, penuh dengan segala sesuatunya, tapi akan tetap bisa sukses dalam gelapmu itu ada nurullah wa nur Rasulullah. Ini Masjidil Haram asli, ini rahimnya bubuk. Jadi kayak ngomong apa kok ngomong berarti orang enggak nih aku dudurno. Dari sekian lama itu kira-kira yo pengen iki apa ora? Ini kita nyatane yo iso. Nyatane yo kena yo jute iku yo molen ora sing atos kaya Mesir dudu yo molen jajan. Iya lho. Resane yo dari wetan Bali kan yo nek gulone ora uyah. Ya makane padha putih tapi beda rasane, uyah karo gula piye meh padha tapi beda rasa. Paham ya ngene ya? Di tenan wow. Jadi bagaimana kamu untuk bisa berdiri? Lihatlah macam Oyo Yuti ngerti dia mati. Ini bilang aku mati, aku mati. Itu sudah suatu perjalanan menuju ke situ. SEO ini mau tadi ini. Itu perjalanan, makanya kamu yang musuh-musuh. Nanti kamu akan bisa cerita-ceritain. Nanti kamu tadi itu Aang dengan Asyari, Ijazai, itu kunci. Maksudnya dengan Abang Salam dari sini. Jadi dengan Asyari banyak nanti drama sama-sama itu nanti karena nggak perlu dicatat. Ya bisa tanyakan yang mengamalkan itu benar-benar mengamalkan dari Allah Ta'ala, insya Allah akan mendapatkan suatu anugerah dan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena ilmu ini adalah nanti kalau dibimbing dengan malaikat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Samping dari saya juga akan dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masa angel-angel ilmu begini, cukup kuitok lah apa iso kabeh. Kunci ini perlu kunci sing terbaru. Ya ini saya sampaikan itu tahun 80-an.
Saya dapatnya sekitar tahun 70-an di depan pondok saya. Ini kunci segala kunci. Ternyata saya kira kunci yo, kena kunci sembarang situ, tapi kena kunci buka kunci sembarang. Iyo iki. Itu saya ceritakan, bisa tanya kayak Pak Lutfi. Belum ada kunci bilang naik kunci Inggris kok. Nyetel. Saya kira naik kunci situ, tapi kena kunci sembarang. Untuk ilmu bantu untuk bapak pengaturan. Walau sewu, aku baru sak miliar mata kampung. Lapak pengaturan, waktu sepucul. Sepucul ya jeruk. Kita nanam itu, walau putih. Asun mata kaji, aji walau putih kawan. Bisa tahu baicen tuh ngalah. Nah, jadi wis iki siji tok warep opo iso. Kowe gak percaya belajar kok ngene. Meneng kowe panen kaya sifat dodol bakso. Terus meneng awake bojo aku lapi opo ya. Saiki iki nyanggo opo ya. Terus ditok katok ora ya. Tahu. Mana tiap dhewe ngono kuwi. Kowe tak kei model padha ora? Padha to. Lah kowe kok arek tokomu tambah gede, tokomu tambah cilik, salahmu dhewe ra iso kembangno. Aja nyalahno aku, kula kok mung salah dhewe salahku aja nyalahno aku. Kowe modal tak kei po? Modal kan 10.000 kan. Kabeh 1.000 kan. Kabeh. Aja mana kowe anakku lanang ora teber sama kuwi kok. Padahal ki iman di kendalimu nafsu pemburu mutu beruber nafsu itu. Makanya apa lo semua punya HP ya tanya ini apa? Nanti kalau ibu ini alasannya kuliah. Ibu padahal ini atuh awas. Aku mau iman aku nggak ngomong ya bisa terus. Ini urusannya gue kayak ini. Tak fokus dengan kuliah. Dan kebijakan ini nyapa, lagi bisa fokus itu. Kita tuh contoh, kita contoh anakku rasa kita ngomong peloratin anakku enggak. Jadi kita contoh ngomong ibu aku tak fokus kuliah ya bu. Makanya aku sampai ngomong jadi aku ini ngomong malaikat kok ya. Tapi gua ngomong nonton ini. Untuk wong kaya apamu, wong liane dikira terus we. Kenapa siji belajar ngaji bismillahirrahmanirrahim. Kan kowe iso kuwi, kowe dadi wali kan aku iso ngamalno. Lha kowe apa dadi wali iso ngamalno terus piye? Kowe iso cerita, Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kowe go ngomong nabimu tok. Jalan gue kayak apa nih perawatan, iso gue nyatet ngomong, kan kayak ada catatan itu ditiru ya kayak iso mana gak ada catatan nih, apa sih tiga anak pengenalan temen ya disampaikan, mana hafalan itu hanya cukup hafalan, yang dikatakan tanazzalul malaikatu waruku fiha itu tiap hari tiap malam berarti akan datang pada kamu, tanazzalul malaikatu waruku fiha. Tidak hanya pertengahan malam. Nah, pertengahan malam kajian Nabi bengi tok entuk wahyu. Kajian Nabi entuk wahyu awan bengi ora. Nah iya. Makane ayo saiki awake dhewe ditata rasane awake dhewe marang awake dhewe. Nek awak wis ngerti awake dhewe bakal ngerti liyan-liyan. Ternyata aku ya kowe ya aku. Nek kowe aku kowe sira aku sira otomatis aja sampe gawe gelo ayo sifat aja rukun gawe santoso trah mesti gawe bubrah yo apa trah gawe bubrah ya rukun gawe santoso sing sabar
belajar menghormati. Kowe belajar karo gedang-gedang iku mlengkung ngene iki. Tawadu ojo kaku. Nek kaku kuwi dudu goblok. Sampai lihat daun-daunan itu ada enggak yang menjulang ke atas? Tidak ada. Wit pitan iso tawadu, iso andap asor, iso sabar. Kowe kok kaku-kakuan, ku goleki opo? Paham nggih? Ambil sopo iso ngergani, ambil sopo iso hormati, ambil sopo iso nyukani. Sehingga engko awakmu bakal disukani sopo wah. Ahmad ya Rasulullah, Muhammad Rasulullah, 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 Ahmad ya Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususnya Syaikhul Qadir Jilani. Khususnya Man Ghazali. Khususnya Habib Yusuf. Khususnya 9 wali Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
khususan Syabul Qadir Jilani, khususan Mansasani, khususan Habib Yusuf, khususan Sembilan Waliullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususan Syabul Qadir Al-Jailani, khususan Mansasani, khususan Habib Yusuf, khususan Sembilan Waliullah. Al-Fatihah. Aqamun syakokun wala'un yas'ud. 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 Al-Fatihah. Nyatane delok awake dhewe ya. Bayangnya awake dhewe angel. Tapi kapan bayangnya wong di kilahnya tembung man arofa nafsau pankot arofa posisi itu coba kalau belakang insyaallah terbangun asli ngomong-ngomong bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.